Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Global Indonesia Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Haji Hamdana SE MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Saya sendiri Nurfalia sebagai ketua pada kelompok ini dengan NIM 20212222821. Kemudian ada Muhammad Nur Irfansyah dengan NIM 20212222734. Nur Hamsina dengan NIM 20212222724. Muhammad Zuljalali Wal Ikram Hafid dengan NIM 20212222760. Dan Hilda Sasmita dengan NIM 20212222763. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang negara dan konstitusi. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian negara. Pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara adalah kelompok sosial menduduki wilayah atau daerah tertentu di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Menurut UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Sifat-sifat negara. Sifat memaksa. Sifat negara yang pertama adalah bersifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan bertindak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Sifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Segala sesuatu dalam lingkup dalam negeri dikendalikan dan dimonopoli oleh negara. Sifat menyeluruh. Sifat negara yang terakhir adalah sifat menyeluruh atau mencakup semuanya. Negara yang berhak wajib untuk mengatur semua negara-negaranya tanpa membedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan undang-undang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, unsur-unsur negara. Unsur negara yang pertama, rakyat atau penduduk tetap. Adanya rakyat menjadi unsur penting sebuah negara. Rakyat menjadi pembentuk negara yang memiliki cita-cita untuk bersatu dalam sebuah wadah. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara. Yang kedua, wilayah yang pasti. Negara tidak bisa berdiri tanpa memiliki wilayah yang efektif, diakui kekuasaannya di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Batas wilayah negara ditentukan melalui perjanjian dengan negara lainnya. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Untuk menjalankan negara diperlukan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, suatu negara atau bagian-bagiannya. Arti berdaulat yaitu memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri, sekaligus mempunyai kedudukan sederajat dengan negara-negara lain. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Meski unsur ini tidak mutlak, namun kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain akan menentukan apakah sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah dengan pemerintahannya layak sebagai subjek hukum internasional atau tidak. Negara yang diakui
negara lain yang berdaulat akan membuat sebuah negara tersebut memiliki kesetaraan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, yang keempat, tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, berarti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat 3 unsur, serta merupakan sebuah syarat yang subjektif dan paling minimal. Ketika ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi, maka warga negara Indonesia dapat terbilang sejahtera. Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggal atau papan. Sebuah kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi saja. Tujuan negara yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia dalam hal pencerdasan ini adalah untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya layak, pendidikan yang diberikan kepada warga negara juga harus berkualitas. Tujuan negara yang keempat yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan negara Indonesia ini, terdapat sebuah kata yang penting. Kata tersebut adalah perdamaian. Tidak hanya negara Indonesia saja yang menginginkan sebuah perdamaian. Perdamaian adalah cita-cita semua negara di dunia ini. Perdamaian di negara Indonesia dapat diwujudkan oleh seluruh warga negara. Caranya adalah dengan menjaga perdamaian antar sesama warga negara, seperti antar umat beragama atau antar suku bangsa. Fungsi negara ada 4. Yang pertama, mengusahakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat. Ini adalah fungsi negara yang harus diusahakan secara maksimal. Pasalnya, ketiadaan kesejahteraan dan kemakmuran akan berimbas pada munculnya beragam gejolak atau konflik di antara warga negara, hingga antar elit politik. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban sebuah negara. Harus menjalankan sisi keamanan dan ketertiban. Fungsi ini membantu mencegah bentrok antar kelompok, suku, hingga individu. Yang ketiga, pertahanan. Fungsi ini diperlukan agar sebuah negara mampu melindungi kedaulatannya. Negara yang memiliki pertahanan kuat lebih mungkin untuk dapat mengatasi serangan dari luar. Yang keempat, penegakan keadilan. Negara juga harus menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan mencakup bidang material dan spiritual. Oleh sebab itu, negara perlu menempatkan warga negara sesuai dengan porsinya dan tidak memandang perbedaan. Konstitusi, dalam arti luas, konstitusi adalah aturan-aturan yang mengatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan dan merupakan hukum dasar suatu negara yang mencakup hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi disebut juga undang-undang dasar yang merupakan aturan dasar yang tertulis dalam suatu naskah dokumen dan diberikan sifat agung sebagai landasan konstitusi tertinggi di negara. 2. Jenis-jenis konstitusi. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum di negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS,
Undang-Undang Sementara dan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis bisa juga disebut sebagai konvensi-konvensi sendiri, memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya yaitu: 1. Keputusan MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Persidangan sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang dan adat istiadat. 3. Fungsi-fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bernegara dapat terjamin dan terlindungi. 2. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. 3. Konstitusi memiliki fungsi sebagai hukum tertinggi. 4. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. 5. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lembaga negara. 6. Konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. Yang keempat, tujuan konstitusi. Pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang kelima, nilai-nilai dari konstitusi. Pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh satu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau ilegal. Yang kedua, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Yang ketiga, nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa. Sampai di sini video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.